Untuk kisah yang kedua adalah pertemuan pertama. Teman-teman yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui ya, bahwa Ibunda Khadijah radhiyallahu anha itu memiliki sifat-sifat yang persis seperti kedua orang tua beliau. Yaitu salah satunya adalah dermawan. Bahkan sejak masih remaja, beliau itu gemar sekali memberikan hadiah kepada teman-teman beliau. Suka menjenguk teman yang sakit, dan seterusnya, termasuk menjenguk salah satu teman beliau yang baru saja melahirkan. Yaitu siapa? Yaitu Ibu Aminah. Jadi Ibu Aminah, yaitu ibunda Rasulullah SAW, merupakan salah satu teman Sayyidah Khadijah remaja. Karena pada zaman itu seorang perempuan ya itu menikah di usia remaja antara usia 10 sampai 15 tahun. Dan hal ini adalah hal yang wajar. Maka Sayyidah Khadijah yang kala itu berusia 15 tahun menjenguk bayi Ibu Aminah, teman beliau yang baru saja melahirkan. Hari berganti hari, tahun pun berganti, Sayyidah Khadijah terus menanti tanda-tanda mimpi beliau. Sehingga akhirnya beliau memutuskan untuk menikah dengan seorang pemuda yang berprofesi sebagai entrepreneur. Suami beliau yang pertama bernama Atiq bin A'ith. Namun pernikahan ini ternyata tidak berlangsung lama teman-teman, karena suami beliau itu meninggal dunia ya. Kemudian untuk yang kedua kali Ibunda Khadijah radhiyallahu anha itu menikah lagi dengan seorang pemuda yang profesinya sama dengan suami yang pertama, yaitu beliau bernama Abu Halah At-Tamimi. Ini pun mengalami kejadian yang sama teman-teman. Suami beliau yang kedua juga akhirnya meninggal dunia ya, sehingga beliau menjadi seorang janda. Dari kedua pernikahan ini, Ibunda Khadijah itu belum pernah mengalami sesuatu yang sepertinya menjadi tanda-tanda kenabian gitu. Sehingga dari keduanya beliau tidak memiliki pengalaman apapun atau kejadian yang istimewa terkait dengan mimpi beliau saat masih remaja tersebut. Oleh karena itu, beliau menjadi orang yang justru semakin beriman kepada Allah. Beliau tidak kecewa, beliau tidak berputus asa, beliau justru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sangat memasrahkan apa yang terjadi dalam kehidupan beliau gitu. Sepeninggal kedua suami, beliau betul-betul semakin matang menjadi woman entrepreneur yang begitu dermawan. Sehingga kedermawanan beliau itu sangat viral seantero Mekah. Tidak ada yatim piatu atau janda tua atau fakir miskin gitu ya yang terlewati. Semua dari mereka itu mendapatkan tunjangan rutin dari beliau. Itulah salah satu sebab mengapa beliau itu mendapat julukan atau gelar sebagai Sayyidatu Nisa'i Quraisy, pemuka wanita Quraisy, atau dengan bahasa lain kita bisa menyebut beliau dengan ratunya orang-orang Quraisy. Ya. Gelar ini betul-betul tidak beliau minta ya. Akan tetapi masyarakat sendirilah yang menjuluki seperti itu. Dan ini adalah sesuatu yang sangat istimewa ya. Ini adalah sesuatu yang keren. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Teman-teman yang dirahmati Allah, skill Ibunda Khadijah dalam dunia bisnis sungguh sudah tidak diragukan lagi. Beliau adalah seorang janda kaya raya ya, yang sudah memiliki pengalaman yang luar biasa, baik dalam negeri maupun
hingga ke luar negeri ya. Terbukti beliau itu sudah menjalankan bisnis sampai ke negeri Syam. Seperti itu. Beliau mengajarkan bahwa tidak masalah seorang wanita itu bekerja di luar rumah. Dengan tetap apa? Menjaga syarat dan ketentuan yang berlaku. Terbukti bahwa meski sibuk mengelola bisnis, namun beliau tetap menjaga izzah, muru'ah dan ifah beliau. Ya, apa itu izzah? Izzah adalah kemuliaan diri. Muru'ah adalah menjaga kehormatan diri, dan ifah adalah menahan diri. Dari apa? Dari segala macam godaan-godaan dunia. Jadi beliau itu betul-betul wanita panutan gitu ya bagi kita semuanya. Yaitu siapa? Wanita akhir zaman. Karena hal ini untuk kita ya, para wanita akhir zaman itu sudah sangat berkurang teman-teman. Mudah-mudahan Allah membantu kita untuk menjaga ketiganya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, suatu ketika beliau itu kehilangan salah satu karyawan beliau. Sementara beliau juga bingung gitu ya untuk mencari penggantinya. Maka beliau menjumpai sahabat karib yang bernama Ibunda Nafisah. Apa jawaban Ibunda Nafisah? Ibunda Nafisah menjawab seperti ini. Kalau kamu butuh orang yang jujur untuk mengelola bisnismu, bagaimana kalau aku panggilkan Al-Amin saja? Al-Amin itu anak Aminah yang pernah kita jenguk waktu masih bayi. Sungguh, dia itu sudah tidak diragukan lagi soal kejujurannya. Makanya orang-orang memanggil dia dengan julukan seperti itu, yaitu Al-Amin. Akhirnya bertemulah mereka bertiga, yaitu siapa? Ibunda Khadijah, Ibunda Nafisah, dan Al-Amin. Maka Sayyidina Muhammad yang kala itu belum menjadi nabi mengatakan bahwa beliau menerima tawaran itu dengan alasan karena untuk membantu perekonomian paman beliau, yaitu Abu Thalib. Singkat cerita, berangkatlah Sayyidina Muhammad dengan Maisarah, seorang budak laki-laki milik Ibunda Khadijah. Mereka berdagang ke Syam. Setelah pulang dari perjalanan itu, lalu Maisarah bercerita, "Wahai Nyonya, bersyukurlah kita karena seluruh barang dagangan kita itu habis dan mendapatkan keuntungan yang luar biasa besar. Semua orang itu sangat tertarik dengan cara Muhammad berdagang. Ternyata Muhammad itu sangat jujur dan dia itu ramah sekali Nyonya, sehingga semua orang itu selama perjalanan gitu ya, itu begitu kagum dengan kebaikan-kebaikannya. Makanya pantas saja ketika dia itu dijuluki Al-Amin Nyonya, karena memang dia sangat jujur dan saya tidak pernah melihat orang sejujur dia. Saya tidak pernah menemui atau memiliki teman yang sejujur dia Nyonya." Ibunda Khadijah tersenyum-senyum mendengar cerita dari budaknya itu. Dan beliau mengangguk saja untuk menghormati Maisarah. Lalu Maisarah pun melanjutkan kisahnya ya. "Tapi Nyonya, bukan itu yang sebetulnya ingin saya ceritakan. Ada hal lain yang lebih penting lagi." "Apa itu wahai Maisarah?" tanya Ibunda Khadijah. "Tahukah Nyonya, selama perjalanan kami itu selalu dinaungi oleh awan. Awan itu mengikuti terus di atas kepala kami, sampai-sampai saya itu heran dan sangat penasaran. Saya coba berjalan lambat ya, dan agak mundur gitu dari posisi Muhammad. Tapi ternyata awan itu tetap berjalan Nyonya, dan awan itu bukan mengikuti saya, dia justru mengikuti Muhammad."
Muhammad itu selama perjalanan selalu dinaungi oleh awan. Tetapi keheranan saya ini saya rahasiakan. Saya tetap diam saja, Nyonya. Saya tidak bercerita kepada siapapun. Sampai akhirnya kami ini merasa kelelahan di akhir-akhir perjalanan itu, sehingga kami pun istirahat di bawah pohon. Pada saat kami sedang istirahat di bawah pohon, dari jauh tampak ada seorang laki-laki memanggil-manggil kami. Beliau berdiri di depan tempat ibadah yang jaraknya agak jauh dari kami. Karena Muhammad saat itu sangat lelah, maka dia menyuruh saya untuk menghampiri lelaki itu. Nah, ucapan lelaki ini yang begitu mengagetkan saya, Nyonya. Dia bertanya, "Siapakah lelaki yang ada di bawah pohon itu?" Maka saya jawab, "Dia adalah saudaraku dari suku Quraisy." Lelaki itu pun mengatakan bahwa dia tidak memiliki saudara. Dia adalah seorang anak yatim yang sangat jujur, yang dari kejujurannya itu dia mendapatkan gelar Al-Amin. Dan saat ini dia sedang bekerja dalam rangka membantu perekonomian pamannya, ya kan? Saya mengangguk-angguk, Nyonya, dari pertanyaan dia. Sungguh, Nyonya, banyak sekali hal yang lelaki itu tanyakan dan semuanya benar. Bahkan beberapa hal ada yang saya tidak ketahui tentang Muhammad, tetapi lelaki itu justru mengetahuinya. Saya sampai heran. Dan saya tanyakan, "Dari manakah Anda tahu, Tuan, tentang Muhammad?" Ternyata beliau menjawab, semuanya beliau ketahui dari sebuah kitab yang beliau pelajari. Dan di akhir percakapan kami, lelaki itu mengatakan bahwa ternyata lelaki yang berada di bawah pohon, atau yang dia maksud itu Muhammad, Nyonya, Muhammad adalah seorang nabi.